Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ikisot, kenalin, nama gue lalu Muhammad Nathan Ramdhani. Dan sobat semua bisa panggil gue Nathan. Nah, ini adalah podcast pertama dari Ini Podcast. Dan kebetulan gue jadi podcaster pertamanya nih. Dan pada episode pertama ini, gue akan membahas mengenai sejarah pacaran. Kenapa ini perlu dibahas? Karena supaya kita semua tahu nih, asal mula pacaran itu bagaimana sih sebenarnya. Dan saat ini kata pacaran begitu populer di telinga masyarakat. Bahkan anak SD pun kalau ditanya pasti sudah pada tahu apa sih itu pacaran. Banyak istilah untuk mengganti kata pacaran ini. Di Surabaya biasa disebut gendaan. Sedangkan di Madura biasa juga disebut sebagai sirseran. Atau bahasa gaulnya sekarang tuh biasa dikenal sebagai jadian. Lalu sebenarnya pacaran itu apa sih? Penasaran? Ayo kita masuk ke intinya. Nah, jadi ceritanya tuh begini. Dulu, di masyarakat Melayu khususnya, ada budaya memakaikan pacar air, atau masyarakat Melayu biasa menyebutnya dengan inai, yang dimana itu dikenakan pada dua orang muda-mudi yang ketahuan saling tertarik oleh keluarganya. Nah, biasanya sang pemuda mengirimkan sinyal tertariknya dengan mengirimkan tim pembaca pantun untuk sang gadis pujaannya. Nah, tim tadi akan berpantun tepat di depan halaman rumah sang gadis. Lalu, kalau si gadis menyambut pantun sang pemuda dan keduanya ingin meneruskan hubungan mereka, maka orang tua keduanya memberikan pacar air atau inai tersebut di tangan keduanya. Dan inai atau pacar air tersebut sebagai tanda bahwa keduanya telah memiliki hubungan. Nah, ini yang sebenarnya sangat penting. Inai atau pacar air tersebut yang ada di tangan akan hilang selama 3 bulan. Dan selama waktu itulah sang pemuda mempersiapkan segala kebutuhannya untuk melamar sang gadis. Nah, jika sampai inai di tangan mereka hilang dan belum juga ada lamaran atau konfirmasi lebih lanjut, maka si gadis berhak untuk memutuskan hubungan tersebut dan menerima pinangan lelaki lain. Dan jangan bayangkan, selama 3 bulan tersebut, mereka berpacaran seperti pacarannya anak zaman sekarang. No, mereka sangat terjaga sebelum pernikahan terjadi. Berarti kata pacar itu sendiri sebenarnya berasal dari daun pacar atau pacar air, yang menandakan bahwa pemuda atau pemudi tersebut sudah ada ikatan. Tinggal nunggu waktu aja gitu. Nah, terus sekarang arti pacaran itu semakin luas, diikuti dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi. Nah, itu sejarah kata pacaran di Indonesia ya. Terus kalau sejarahnya di dunia tuh bagaimana sih? Oke, menurut M.K. Degenova dan F. Philip Price, dalam bukunya yang berjudul Intimate Relationship, Marriage, and Families, menjelaskan tentang beberapa fakta pacaran yang jarang diketahui. Dan inilah fakta-faktanya. Dimulai dari fakta yang pertama, yaitu pacaran merupakan fenomena yang relatif baru yang muncul setelah Perang Dunia Pertama terjadi. Sebelum itu, hubungan laki-laki dan perempuan bersifat sangat formal, di mana laki-laki harus datang mengunjungi pihak perempuan dan keluarganya jika ingin menjalin sebuah hubungan. Kita berlanjut ke fakta yang kedua, yaitu pada era abad ke-17 hingga abad ke-18, perempuan tidak boleh bepergian sendirian tanpa ditemani keluarga. Laki-laki yang berkeinginan untuk menjalin hubungan dengan seorang perempuan harus menjumpai keluarga perempuan tersebut dan secara formal memperkenalkan diri serta meminta izin untuk berhubungan dengan perempuan tersebut sebelum nantinya mereka dapat melangkah ke hubungan yang lebih jauh. Kita berlanjut ke fakta yang ketiga, yaitu pacaran adalah pemberontakan terhadap tradisi perjodohan yang ada pada waktu itu. Nah, dalam masyarakat barat pada era itu, orang tua mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam menentukan pasangan untuk anaknya, sehingga hak-hak dan pilihan anaknya tidak dihargai. Bahkan pernikahan bisa terjadi tanpa cinta dan ketertarikan, dan pernikahan adalah sebuah perjodohan antara dua keluarga. Kita berlanjut ke fakta yang terakhir atau yang keempat, yaitu tujuan awal pacaran adalah menemukan pasangan yang tepat untuk menikah. Nah, seiring waktu berjalan, pernikahan mulai menjadi keputusan individual, bukan lagi otoritas keluarga. Rasa cinta serta saling ketertarikan satu sama lain mulai menjadi dasar utama seseorang untuk menikah. Nah, itulah sejarah awal munculnya tradisi pacaran di dunia.
Saat ini aktivitas pacaran telah mengalami pergeseran makna. Banyak remaja melakukan pacaran hanya untuk bersenang-senang, bukan untuk tujuan serius untuk menemukan pasangan hidup. Nah, oke gitu ya sejarah pacaran yang sebenarnya. Semoga dengan informasi ini, para remaja dan kita semua akan menjadi lebih bijak dalam menyikapi apa itu pacaran. Dan sampai jumpa lagi di Ini Podcast tentang pacaran episode kedua. Gue Nathan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.